Ada udang di balik batu. Ada udang di balik batu. Ada apakah dengan ada udang di balik batu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas dengan adanya ada apa? Ada udang di balik batu. Mari kita simak sama-sama hasil kupasan yang kami rangkai jadi satu, akan kami jabarkan untuk menambah wawasan buat kita semua. Tujuan kami adalah sharing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi birli wa liwalidayya amin. Saudara, semoga kita tetap senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, saat itu di kampung terpencil, adanya di pinggir kota, kebetulan para penduduknya adalah kehidupannya sangat sederhana. Di saat pada waktu perekonomian mereka tergoncang adanya resesi tentang ekonomi, sangat miris buat mereka, sehingga mereka mau tidak mau menjadi seorang karyawan, di mana adanya seorang yang terpandang terkaya yang ada di kampungnya, yaitu menjadi buruh tani. Kebetulan orang yang terpandang di tempat tersebut, katakanlah menurut orang-orang tertentu, beliau adalah orang yang penderma, orang yang bijak, orang yang terpandang dan disegani banyak orang. Bahkan penampilannya selalu matching, rumah mewah bertingkat, mobil mewah, segalanya ada. Di satu sisi, di kampung tersebut semuanya kehidupan mereka, ekonominya benar-benar sangat miris. Lantas mereka bekerja di tempat di mana orang terkaya berada. Selang 1 bulan, bulan berikutnya terjadi tragedi, kematian satu demi satu. Karyawan orang terkaya tersebut meninggal dunia dengan tanda cekekan yang ada di leher bagian depan. Lagi-lagi terjadi korban dengan jenis yang sama, terdapat tanda cekekan yang ada di leher bagian depan. Disitulah membuat was-was, membuat takut para karyawan buruh tani yang ada. Lantas saking banyaknya karyawan, memang penduduk setempat hampir 100% kerja di mana orang terkaya tersebut. Lantas salah satu karyawan berbicara kepada kawan-kawannya, mengatakan bahwa saya akan berusaha mencari mau menemui sesepuh yang tetangga kampung sini, kata salah satu karyawan, mengatakan demikian dengan teman-teman yang ada. Lantas hari kedua, orang tersebut datanglah ke tempat sesepuh yang ada di daerah di mana kampung tetangga yang ada. Setelah sampai di depan rumah beliau, Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tuh Ben, ada apa nih? Penting banget kelihatannya. Lantas seorang pegawai buruh tani mengatakan, ya kalau dibilang penting-penting Pak, kalau dibilang enggak, buat saya sih penting, karena saya orang bodoh. Makanya saya berusaha dari kemarin-kemarin pengen ketemu sesepuh, supaya sesepuh bisa menjabarkan apa yang kami rasa. Lantas sesepuh mengatakan, silakan sampaikan ke saya dengan tenang dan lugas supaya saya paham. Barangkali saya bisa membantu. Kata sesepuh mengatakan demikian. Lantas si bapak petani itu melanjutkan pembicaraan. Begini sesepuh, bapak sesepuh tahu kan di kampung saya siapa yang terkaya? Lantas bapak sesepuh sambil menganggukkan kepala melanjutkan jawaban tersebut. Ya siapa sih nggak kenal, di kampung bapak kan yang terkaya ya orang itu. Katanya situ kan kerja di sana. Lantas si petani itu mengatakan, betul Pak, itu yang mau saya bahas. Begini Pak, sebulan kami bekerja di sana, tidak ada masalah, merasa nyaman. Gaji pun utuh, dibayar dengan baik. Setelah bulan kedua, kejadian-kejadian yang bikin kami takut adalah korban berjatuhan hampir setiap hari dengan cekikan leher, selalu dengan jenis yang sama, bekas cekikan leher yang ada di depannya, leher bagian depan. Kata si buruh petani mengatakan demikian. Ini yang saya ingin rembuk pendapat dengan sesepuh. Menurut sesepuh gimana? Kata si petani mengatakan demikian. Lantas sesepuh mengatakan, begini Pak, kalau saya mau menjawab spontanitas karena belum ada bukti, nanti yang dikhawatirkan kesannya suuzon. Jadi kita perlu waktu buat penyelidikan. Lantas dilanjutkan lagi oleh sesepuh. Lantas sudah berapa orang yang kena korbannya Pak? Oh banyak Pak, ini kan bulan kedua, dalam 1 minggu hampir tiap hari ada aja. Sudah gitu meninggalnya mengenaskan Pak. Itu tadi yang saya bilang, ciri-cirinya di depan, leher bagian depan, bekas dicekik begitu Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata sesepuh menjawab demikian. Lantas sesepuh melanjutkan pembicaraan. Begini Pak, Bapak tenang aja, kembali kerja seperti biasanya. Nanti saya diam-diam akan silaturahmi. Ini pribadi aja Pak ya, kata sesepuh mengatakan demikian. Saya akan berusaha ketemu dia, walaupun saya tidak kenal langsung. Namun siapa sih yang gak kenal orang itu? Sekalipun orang tidak kenal langsung, tapi paham orang terkaya di kampung Bapak. Saya berusaha ingin jabat tangan. Nanti setelah jabat tangan akan terbaca semuanya, kata sesepuh mengatakan demikian. Lantas si bapak petani buruh tersebut mengatakan, saya doakan Pak, Bapak sepuh, mudah-mudahan berhasil ya, terungkap siapa dalang pembunuhan tersebut. Selang 2 hari, sesepuh menemui di mana bos di kampung tersebut yang terkaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantas tuan rumah keluar, ternyata bosnya langsung yang menghadapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Pak, ada yang bisa saya bantu? Lantas sesepuh berbicara dengan lugas. Begini Pak, mohon maaf sebelumnya, barangkali kehadiran saya membuat Bapak tidak nyaman atau terganggu. Jadi ada sedikit
yang saya bicarakan dengan Bapak. Lantas tuan rumah mempersilahkan masuk. Silahkan Pak masuk. Mereka terjadilah berbicara bincang-bincang dengan seriusnya di ruang tamu. Lantas yang pertama yang sesepuh katakan adalah, mohon maaf, Bapak kan di sini orang terpandang. Bapak punya karyawan banyak, bahkan orang sekampung Bapak menjadi pekerja Bapak, buruh tani. Ya, memang dikenal Bapak adalah petani sukses, pedagang sukses yang profesional, yang berwibawa dan penyantun, dan sering membantu orang-orang lemah. Lantas saya mau bertanya Pak, kata sesepuh mengatakan demikian, apakah betul karyawan Bapak dalam seminggu belakangan ini hampir setiap hari dalam 1 minggu yang ada yang meninggal, dengan meninggalnya sangat miris dan punya ciri khas di leher bagian depan bekas dicekek. Tiba-tiba si tuan rumah itu yang dikenal terkaya terkejut. Sesepuh sudah membaca dari raut wajahnya, dia sempat kaget. Namun dengan gegap si tuan rumah ingin menyudahi dengan kata-kata mengalihkan pembicaraan. Begini saja Pak, kita udahlah, nggak usah cerita masalah itu, kita bicara yang lain gimana Pak, kata tuan rumah mengatakan demikian. Lantas dipotong pembicaraan itu oleh sesepuh. Bapak, mohon maaf, kehadiran saya hanya satu, itu yang saya bicarakan, tidak ada yang lain. Saya tidak ada urusan dengan Bapak. Namun dengan laporan-laporan meninggalnya orang hampir setiap hari dalam 1 minggu dengan jenis yang sama mengenaskan, makanya ada hubungan dengan Bapak karena itu karyawan Bapak. Apakah Bapak mengetahui adanya itu? Lantas si tuan rumah sekalipun ketakutan dia berusaha pura-pura tidak tahu. Mohon maaf Pak, saya tidak tahu hal itu. Bahkan orang yang meninggal saya santuni Pak, saya kasih nafkah keluarganya semuanya. Lantas sesepuh tidak merasa kaget karena ada udang di balik batu. Sesepuh tidak mau berbasa-basi. Lantas to the point. Bapak, mohon maaf kalau saya lancang. Bapak punya kekayaan seperti ini, terpandang di kampungnya. Bahkan seluruh karyawan adalah penduduk Bapak sendiri di sini. Hampir 100% menjadi pekerja Bapak. Ini mohon maaf, saya akan memberikan satu pertanyaan. Bapak menyimpang, yaitu ngiprit. Bapak berusaha memiliki karyawan banyak sehingga mencari korbannya dengan mudah, dengan melalui dicekek lehernya. Bapak memiliki makhluk gaib sebagai tangan kanannya. Lantas si tuan rumah marah. Tuan rumah mengatakan itu fitnah. Kata tuan rumah mengatakan demikian. Lantas sesepuh mengatakan, Pak, yang Bapak hadapi saya, mungkin Bapak penglihatannya saya orang biasa, saya orang bodoh seperti karyawan Bapak, tapi secara mata batin saya mengetahui adanya kinerja Bapak, karena Bapak sudah mengatur sedemikian rupa. Makanya kebaikan Bapak, ketulusan Bapak, kewibawaan Bapak, kedermawan Bapak, ada udang di balik batu, supaya dengan mudah Bapak mencari korbannya. Orang-orang yang jadi karyawan Bapak dibikin manis, dikasih tunjangan, bahkan hampir setiap hari dikasih uang ongkos.
kos dengan cuma-cuma, dengan gaji yang utuh. Disitulah taktik bapak yang licin membuat mereka mengatakan merasa nyaman. Namun tidak lama kemudian, setelah bulan kedua, dalam 1 minggu hampir tiap hari, terjadilah korban dengan jenis yang sama. Mengenaskan sekali. Lantas tuan rumah lantang sambil marah. Bapak ini sudah keterlaluan. Apa buktinya? Lantas seorang sesepuh berdiam sejenak. Kalau bapak tidak percaya, saya akan buktikan. Tak lama kemudian sesepuh mengeluarkan tasbih, diletakkan di telapak tangan kanannya, disodorkan di depan, di mana adanya tuan rumah berada, ditiupkan mulutnya ke tasbih tersebut. Tasbih itu langsung menyala, mengarahkan di mana adanya tangan kanan orang terkaya itu yang memiliki makhluk gaib, yaitu yang ada hubungan dengan iblis. Ternyata makhluk itu seram, besar hitam, dengan telinga panjang, berkuku panjang, kaki dan tangannya, semua jari-jari tangan dan kakinya, kukunya panjang-panjang, matanya lebar. Lantas sesepuh mengatakan, coba perhatikan Pak, ini tasbih saya pegang. Tasbih berubah menjadi menyala. Bapak perhatikan, tasbih ini akan melayang kemana. Bapak nggak usah kaget, ini saya akan buktikan. Padahal sesepuh sudah mengetahui adanya makhluk yang menyelinap di balik tembok di kamarnya yang ada. Begitu tasbih terlempar, bisa menembus tembok tersebut. Ternyata yang kesakitan malah tuan rumah. Biar bagaimanapun saudara, seorang iblis yang memiliki tangan kanan gaib, dia yang disakiti, dia memakai nyawanya adalah tuan rumah. Apabila makhluk tersebut disakiti tangannya, tuan rumah lah yang merasa sakit tangannya. Apabila dicekik lehernya, tuan rumah lah yang sakit, merasa sakit. Jadi makhluk tersebut adalah perlambangan orang yang punya tujuan iblis. Hanya wujudnya makhluk gaib, tapi memakai nyawa pemiliknya, yaitu orang yang dikenal selama itu kaya. Lantas sesepuh mencoba dengan adanya tasbih yang terlempar sampai nembus tembok tersebut, diarahkan ke tangan si tangan kanannya, yaitu makhluk gaib yang ada di balik tembok yang ada di kamar pemilik rumah sebagai tempat istirahatnya. Tiba-tiba tuan rumah kesakitan tangannya. Lantas sesepuh dengan mudahnya mengatakan, Pak, Bapak tidak bisa menghindar dari tanggung jawab. Bapak merasa sakit tangannya. Perlu Bapak ketahui, tasbih yang saya lempar, yang ada di balik tembok di kamar Bapak, itu mengenakan makhluk gaib sebagai tangan kanan Bapak. Dialah pelaku utama yang kerjanya menyekek karyawan Bapak sebagai tumbal supaya Bapak leluasa menjadi orang kaya. Lantas tiba-tiba si tuan rumah merasa takut dan kaget, serba salah. Lantas sesepuh menegaskan kembali, jangan mengalihkan pembicaraan.
ini fokus pada masalah kematian, kata seorang sesepuh mengatakan demikian. Jangan kau anggap aku sepele karena aku orang kecil, tapi Allah maha besar, Allah maha kuasa, Allah maha segala-galanya. Semuanya akan bisa terjadi. Hanya sebuah tasbih pun bisa menghajar tangan kanan Anda. Itu tidak lepas dari makhluk gaib, tapi nyawanya adalah nyawa Anda. Saya hanya mengenakan tasbih, dikenakan di tangan dia. Anda lah yang kesakitan. Ini saya hanya ingin membuktikan salah satu dulu. Bisa saja saya bunuh makhluk itu, Anda lah yang mati. Tapi saya tidak mau seperti itu. Anda harus bertanggung jawab atas kematian semua karyawan yang ada. Akuilah saat ini juga. Tiba-tiba si bapak itu lari ke kamar. Lantas seorang sesepuh hanya diam sejenak. Sesepuh sudah punya jawaban. Yang ada, dialah pasrah diri di hadapan makhluk yang ada, akan dicekik senjata makan tuan. Namun sesepuh, biar bagaimanapun tujuannya adalah ingin menyadarkan orang tersebut, sehingga sesepuh mempercepat waktu supaya orang terkaya itu tidak sampai terbunuh oleh makhluk gaib tersebut. Dilemparkan lagi tasbih tersebut kepada makhluk itu, tepat pada di lehernya. Ditariklah makhluk itu, yang kebetulan makhluk itu akan menyekik si orang kaya tersebut. Makhluk itu langsung lantas ditarik dengan gerakan tangan sesepuh. Makhluk gaib, kembalilah kamu ke tempat asalnya. Jangan kau bunuh yang kau anggap itu bos kamu. Lantas si makhluk itu sempat tertawa terbahak-bahak. Manusia, saya tidak akan pernah mati. Saya tidak takut dengan siapapun, bahkan bos saya yang kaya itu akan kubunuh, kata si makhluk gaib mengatakan demikian. Sekalipun dia bersalah, ngibrit, kaulah tangan kanannya dan kau akan membalas dengan dia. Saya tidak akan membiarkan. Sebagai manusia hamba Allah, saya akan menyelamatkan dia supaya dia sadar, bertobat kepada Allah, bersujud kepada Allah, dan kembalilah kau dari tempat ini. Akhirnya sesepuh mendapatkan perlawanan yang sangat berat. Si makhluk itu menyerang. Tak lama kemudian sesepuh itu melemparkan tasbih kembali, mengeluarkan cahaya panas. Makhluk itu langsung hangus lenyap dari hadapannya. Lantas si sesepuh menghampiri si orang terkaya tersebut. Ternyata dia sudah pingsan yang ada di kamarnya. Begitu ditiupkan embun-embunnya oleh si sesepuh itu, dia langsung siuman, lantas dibawa keluar di ruang tamu dan bicara kembali. Bapak, kata sesepuh, Bapak harus terus terang dengan saya. Apa yang terjadi? Jangan pernah menutupi dengan kejadian yang ada. Dari awal Bapak tidak terus terang dengan saya, tapi kenyataannya Bapak memang salah satu orang yang iblis terkaya di sini. Pelakunya adalah Bapak dengan karyawan-karyawan yang ada. Makanya Bapak menyantuni, memberi sesuatu yang terbaik supaya untuk menutupi kekurangan Bapak, kesalahan Bapak. Itu tidak seberapa, tidak sebanding dengan nyawa mereka yang tidak bersalah, kata sesepuh mengatakan demikian. Tiba-tiba si bapak itu yang terkaya mohon ampun sujud kepada seorang sesepuh. Lantas sesepuh mengatakan, jangan kau bersujud dengan saya tidak pantas sebagai manusia biasa. Bersujudnya kepada Allah, bertobatlah kepada Allah.
dengan niat ikhlas benar-benar bertobat, tidak menjalankan lagi untuk hibrid, karena tangan kanan Anda sudah saya kembalikan ke tempat asalnya. Lantas si orang tersebut berbicara, lantas bagaimana dengan saya, Pak? Saya punya perjanjian, kalau dia kembali ke sana, ancaman nyawa saya. Lantas disebut dengan Lukasnya, kalau saya tadi membiarkan Anda barangkali sudah meninggal. Tadi saya sudah cegah, makanya saya kembalikan dia ke tempat asalnya. Jadi Bapak sudah aman. Bapak nggak usah khawatir, saya akan pandu kalau memang benar Bapak taubat nasuha. Lantas si orang tersebut mengiyakan. Lantas disitulah langsung duduk ia untuk sebagai pemagar supaya hal-hal gaib yang asal usulnya ngibrit itu hilang, tidak kembali lagi di tempat rumah di mana orang terkaya tersebut. Demikianlah saudara, kubasan demi kubasan yang kami rangkai jadi satu, kami jabarkan untuk kita semua sebagaimana bahwa wawasan buat kita semua. Tujuan kami adalah sharing. Orang pengen kaya bermacam-macam cara, dengan cara memiliki banyak karyawan. Disitulah dia mencari korban dengan mudah. Demikianlah saudara, dengan kalimat ada udang di balik batu, ada kebaikan, ada ketulusan. Namun di balik ketulusan itu punya maksud tertentu. Disitulah letaknya manusia yang licik dan